kita akui masalah data selama ini apapun kita masih lemah dalam data ini, terutama dari kondisi-kondisi real yang ada di tengah masyarakat kita. Sehingga kalau kita ingin mentreatment, mengintervensi dengan kebijakan, tentu kita perlu mapping dulu datanya yang akurat. Saya pikir melalui SDGs ini kita akan mendapatkan data-data yang lebih akurat tentunya. Apa sih yang kita inginkan untuk masa depan desa? Warga desa yang sehat, pendidikan yang berkualitas, pendapatan yang meningkat dan merata, lingkungan desa yang tetap lestari, desa aman, nyaman, dan damai berkeadilan. Adat dan budaya desa terlindungi. Semua itu adalah cita-cita kita bersama melalui SDGs Desa. bergabung dengan seluruh warga sedunia, melangkah maju, mewujudkan cita-cita bersama. Desa-desa di Indonesia telah menapaki kemajuan. Gotong royong yang tetap terjaga. Fasilitas di desa semakin baik, pendidikan dasar mencukupi. Akan tetap kita tidak boleh lengah, sebab masih banyak tantangan yang menghadapi. Pengangguran pemuda desa harus diatasi. Penurunan kemiskinan desa harus lebih cepat lagi. Kebakaran hutan harus dihentikan. Kekerasan terhadap perempuan harus dihilangkan. Pekerjaan-pekerjaan yang belum usai ini kini harus kita tuntaskan. Jadi, mari berdiri. Mari berdiri. Mari berdiri sebaris. Berjajar bergandengan tangan. Melukis kuntul baris. Mewujudkan cita-cita kita bersama. Dan pastikan tidak ada satupun warga desa yang tertinggal di belakang. Mari membangun Indonesia dimulai dari desa. Matur nuwun, terima kasih sudah bergabung. Ini satu apresiasi luar biasa dari teman-teman Kementerian Desa dalam hal ini. Pak Ivan merekomendasikan bahwa percepatan atau dukungan Pemda luar biasa ini terhadap program pendataan desa. Mohon respon tanggapannya Pak Bupati. Silakan. Ya, SDGs ini memang kita merespon baik. Ya, ada 18 poin, terutama yang ke-18 ini kelembagaan desa yang dinamis dan budaya desa adaptif. Ini menurut kami sangat jalan dengan visi dan misi daerah kita, Kabupaten Pasaman, yang kami tetapkan bersama Bupati dan Wakil Bupati. Sehingga kami merasa sangat berkepentingan ya untuk mewujudkan SDGs ini lebih cepat di Kabupaten Pasaman. Dan insya Allah langkah-langkah kita ke depan, bagaimana kita membangun desa. Kalau di Sumatera Barat, di Pasaman ini nagari, ya, nagari ini supaya mampu berkompetitif untuk memajukan daerahnya masing-masing. Dengan sebuah keyakinan bagi kita, kalau desa atau nagari kita ini sudah baik dan maju, barangkali Pasaman kabupatennya juga akan terus maju tentunya. Ini yang menjadi harapan kita. Jadi dari desa kita membangun kotanya, membangun Kabupaten Pasaman, sehingga Pasaman bisa memberikan kontribusi tentunya untuk pembangunan Sumatera Barat dan Indonesia pada umumnya. Itu kira-kira. Pak Bupati, ini mungkin akan kita coba jadikan pijakan nih untuk kemudian teman-teman kepala daerah itu bisa sependapat dengan Bapak tentang agenda dari pendataan desa berbasis SDGs yang sedang dilakukan dalam konteks program teman-teman di Kementerian Desa. Bapak melihatnya seperti apa sebenarnya ketika kemudian ada inisiasi satu desa, satu data yang kemudian dimiliki oleh desa, kemudian sekarang dimulai dengan melakukan pemutakhiran data dari data-data yang mungkin sudah ada sebelumnya, kemudian Kementerian Desa juga mendukung servernya, aplikasinya, dan seterusnya. Bapak melihatnya seperti apa, Pak? Atas apa yang
kemudian diinisiasi oleh Gus Menteri atau Kementerian Desa dalam hal ini? Ya. Boleh minta pendapat menurut pandangan kami ini tentu sangat positif karena kita tahu apapun kebijakan atau program yang akan kita lancarkan, baik itu di tingkat desa maupun intervensi dari kabupaten ke desa, ini tentu harus kita mulai dari sebuah data, validnya sebuah data. Ibarat kita melakukan pengobatan, tentu diagnosanya harus kita tegakkan dulu. Ya. Sakitnya kira-kira apa ini desa kita ini? Masyarakat kita ini apa? Miskin kenapa dia miskin? Tidak sehat kenapa dia tidak sehat? Nah, diagnosa ini penting. Jadi langkah-langkah SDGs ini barangkali ini sangat dibutuhkan bagi penentu-penentu kebijakan. Sebutlah bupati di daerah, ya, sehingga bisa memberikan treatment yang tepat tentunya terhadap permasalahan kemasyarakatan kita di desa untuk mendorong pembangunan-pembangunan yang ada di desa untuk dalam konteks memberikan kesejahteraan kepada masyarakat kita di desa. Kira-kira itu. Jadi pemetaan ini penting. Ya, pemetaan ini SDGs ini saya melihat ini sebuah pemetaan yang tepat sekali untuk kita mengintervensi dengan berbagai program kita. Di samping tentu penyusunan nagari, program nagari itu tentu disesuaikan dengan data yang kondisi real yang ada di nagari itu sendiri. Saya pikir ini suatu hal yang sangat membantu sekali. Kiranya kepala daerah lain, bupati, di daerah-daerah lain juga mendukung program SDGs ini ke depan. Nah, barangkali itu, Pak. Artinya Bapak melihat bahwa apa yang sekarang sedang dilakukan dengan pendataan ini adalah bagian dari bagaimana kita mendapatkan diagnosa atau mapping dari permasalahan yang ada di desa, yang ada di desa-desa yang ada di kabupaten, sehingga ketika ada intervensi kebijakan itu pasti akan efektif. Ibarat kata kalau informasinya tidak benar, pasien mengatakan pusingnya jam berapa atau sakit perutnya di sebelah mana, tidak disampaikan dengan benar, pasti dokter sehebat apapun salah diagnosa, salah kasih obat, kan kira-kira gitu, Pak. Ya, betul, betul sekali. Sehingga kita SDGs itu menurut hemat saya sebuah data awal ya yang tepat sekali tentunya, didukung oleh seluruh kepala daerah, sehingga seperti yang saya sampaikan tadi, supaya tidak salah obat ini kita. Treatmentnya tidak salah. Pak Bupati, mungkin dari apa yang kemudian dari data yang sudah masuk dan seterusnya ini kan bagaimana teman-teman pendamping desa, pendamping lapangan desa, kemudian relawan pendataan desa dan seterusnya ini bekerja solid untuk kemudian memberikan dukungan itu. Ada statement atau apresiasi khusus yang bisa Bapak sampaikan untuk teman-teman sehingga bisa menjadikan satu kebanggaan. Memang yang dari kita di Kabupaten Pasaman, para pendamping desa ini begitu aktif memberikan masukan kepada kita, pemerintah daerah, dan kemudian mengajak kita mendorong terus pemerintah daerah untuk bisa memberikan dukungan pada program SDGs ini. Dan alhamdulillah di Pasaman saya melihat luar biasa, adik-adik kita ini bekerja, ada si Peti segala macam saya kenal itu, ya. Dan ini tentu akan memberikan sumbangan yang besar karena kita tahu pemerintah dengan segala keterbatasannya juga tentu tidak bisa menjangkau ke seluruh lini sesuai dengan tingkat akurasi data yang kita butuhkan. Jadi ini kami menyampaikan terima kasih ini kepada mitra kita ini yang terus berkomunikasi. Itu ada salah satu yang saya kenal dengan baik itu si Peti, itu aktif sekali WA saya begini Pak Bupati, begini Pak Bupati. Alhamdulillah. Bapak tidak merasa terganggu ya ketika intens komunikasi ya? Iya, ada komunikasi ya secara intens terus dengan saya. Ya, inilah juga yang mensupport kita ya di Pasaman ya, dan rasanya ini perlu juga dari kementerian barangkali kepada adik-adik kita ini terus juga didukung barangkali untuk bisa melaksanakan tugasnya dengan baik barangkali.
Gitu. Oke, Pak Bupati, yang terakhir, nanti setelah ini saya akan ke Mbak Feti sama Pak Ivan. Yang terakhir, Pak Bupati, apabila saat ini ada teman Bupati yang menyaksikan acara ini, apa yang ingin Bapak sampaikan untuk kemudian mengajak teman-teman Bupati memberikan dukungan pada program kita ini. Jadi ketika saya menyampaikan ketika Bapak mungkin di depan teman-teman Bupati yang lain di seluruh Indonesia, kira-kira apa yang ingin disampaikan dengan agenda pendataan berbasis SDGs desa ini? Monggo, silakan. Ya, terima kasih pada teman-teman Bupati di seluruh Indonesia. Kiranya program SDGs ini perlu kita dukung, kita support, ya, dengan berbagai kebijakan kita. Seperti dari awal tadi kita akui masalah data selama ini apapun kita masih lemah dalam data ini, terutama dari kondisi-kondisi real yang ada di tengah masyarakat kita. Sehingga kalau kita ingin mengintervensi dengan kebijakan, tentu kita perlu mapping dulu datanya yang akurat. Saya pikir melalui SDGs ini kita akan mendapatkan data-data yang lebih akurat tentunya, dan kiranya rekan-rekan Bupati se-Indonesia kiranya dapat memberikan dukungan tentunya kepada pendataan melalui SDGs yang dilaksanakan oleh kementerian ini. Saya pikir itu ajakan kita pada seluruh kepala daerah, Bupati di seluruh Indonesia. Terima kasih. Terima kasih sekali Pak Bupati, luar biasa ini satu penghargaan luar biasa untuk forum sarapan SDGs kita. Bapak berkenan bergabung. Terima kasih sekali. Apa sih yang kita inginkan untuk masa depan desa? Warga desa yang sehat, pendidikan yang berkualitas, pendapatan yang meningkat dan merata, lingkungan desa yang tetap lestari, desa aman, nyaman, dan damai berkeadilan. Adat dan budaya desa terlindungi. Semua itu adalah cita-cita kita bersama melalui SDGs desa. Bergabung dengan seluruh warga sedunia, melangkah maju, mewujudkan cita-cita bersama. Desa-desa di Indonesia telah menapaki kemajuan. Gotong royong yang tetap terjaga. Fasilitas di desa semakin baik, pendidikan dasar mencukupi. Akan tetap kita tidak boleh lengah, sebab masih banyak tantangan yang menghadapi. pengangguran pemuda desa harus diatasi. Penurunan kemiskinan desa harus lebih cepat lagi. Kebakaran hutan harus dihentikan. Kekerasan terhadap perempuan harus dihilangkan. Pekerjaan-pekerjaan yang belum usai ini harus kita tuntaskan. Jadi, mari berdiri. Mari berdiri. Mari berdiri sebaris. Berjajar bergandengan tangan. Melukis kuntul baris. Mewujudkan cita-cita kita bersama. Dan pastikan tidak ada satupun warga desa yang tertinggal di belakang. Mari membangun Indonesia dimulai dari desa.